Di dalam garis bilangan terdapat angka 0. 0 adalah bilangan yang tidak positif dan tidak pula negatif. Di sebelah kanan 0 terdapat angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Pada bagian kiri angka 0 terdapat bilangan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya adalah bilangan cacah. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya adalah bilangan bulat positif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya adalah bilangan bulat negatif. Jadi nilai yang ada di sebelah kiri 0 lebih kecil dari 0 dan lebih kecil dari 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Jadi semakin ke kiri maka nilainya semakin kecil. Jika A lebih besar dari B ya, A lebih besar dari B jika A terletak di sebelah kiri B. Contohnya, negatif 4 lebih kecil dari negatif 2 karena negatif 4 letaknya di sebelah kiri negatif 2. Atau negatif 1 lebih kecil daripada 0. Ya, karena negatif 1 berada di sebelah kiri angka 0. Yang kedua, C lebih kecil dari B jika C terletak di sebelah kiri B. Contohnya, 1 itu lebih kecil dari 2 ya. Perbandingan untuk yang lebih besar, 1 lebih besar dari negatif 1. Atau mungkin 2 lebih besar dari negatif 3. Ya. Ini berbeda penerapannya ketika kita membicarakan tentang kedalaman danau, air, sungai, laut ya. Di mana 0 merupakan permukaan air ya, jadi batas antara air dengan darat ya. Jadi 0 ini merupakan titik permukaan air. Di sini Bu Kris sampaikan untuk lompat 10 ke bawah ya. Jadi dari 0 kemudian 10 negatif 10, negatif 20, negatif 30, dan seterusnya. Sedangkan yang ada di titik sebelah atas 0 ada 10, nanti kalau lompat lagi berarti 20, 30, dan seterusnya. Di sini ada 2 orang penyelam. Ya, bagaimana hubungan kedalaman kedua penyelam ini? Jika penyelam perempuan berada pada kedalaman 10 meter dan penyelam laki-laki berada pada kedalaman 30 meter. Ya. Nah, di sini berarti diambil kesimpulan bahwa penyelam laki-laki lebih dalam menyelamnya daripada penyelam perempuan. Jika ditulis dengan simbol, maka penyelam laki-laki lebih besar daripada penyelam perempuan ya. Kita membicarakan tentang subjeknya ya.
bukan membicarakan tentang angkanya. Kalau tadi kita bicarakan pada pada garis bilangan yang berbentuk lurus tadi, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Semakin banyak negatifnya, maka semakin kecil. Tetapi berbeda untuk penyelaman ini, ya. Jadi, ketika di dalam soal ada pertanyaan, penyelam mana yang paling dalam kedudukannya? Berarti penyelam laki-laki, ya. Tanda apa yang tepat untuk menyatakan hubungan kedalaman penyelam laki-laki dengan penyelam perempuan? Berarti penyelam laki-laki lebih besar daripada penyelam perempuan. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, berapa selisih kedalaman penyelam laki-laki dengan penyelam perempuan? Kalian tinggal menuliskan saja, kalian menghitung saja. Negatif 30 dikurangi negatif 10. Ya? Ya. Ketemunya berapa? Iya, betul sekali. Negatif? Iya, jaraknya adalah negatif 20. Ya. Sampai di sini. Kemudian sebuah garis bilangan yang di sini masih terlihat rumpang. Ada titik-titik ya yang masih kosong di situ. Kita mulai dari sebelah kanan 0. Sebelah kanan 0 ada angka 5, kemudian ada sebelahnya masih kosong ya anak-anak ya. Iya. Kita hitung saja dari 0 sampai 5 itu loncat berapa? Loncat 5, iya betul. Berarti dari 5 ini juga loncat 5 lagi, maka akan diketemukan angka 10. Dari 10 loncat 5 jadi 15. Jadi 15 loncat 5 lagi, kemudian kita tuliskan angka 20. Sekarang kita balik ya, kita ke arah kiri dari 0. Di sini strip pertama itu masih kosong, sedangkan strip yang kedua sudah tertulis negatif 10 ya. Jadi kita hitung saja jaraknya. Kita bisa bagi 2 ya. Negatif 10 dibagi 2 berarti negatif 5. Jadi kemudian kalau sudah ketemu seperti ini, nanti mudah saja kalian tinggal menambahkan ya. Dari negatif 10 loncat 5 lagi berapa? Ya, negatif 15. Soal bisa kalian kerjakan untuk melatih seberapa mampukah kalian dalam memahami pelajaran kali ini. Sampai bertemu lagi pada pembahasan selanjutnya. Tetap semangat, tetap belajar. Walau belajar di rumah tidak jadi alasan untuk kalian bermalas-malasan. Salam sehat selalu.